Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizmi Deporta Anusba, NIM 19033151 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu administrasi. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro yang mempunyai arti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu upaya mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam suatu pola kerjasama. Selanjutnya, mengenai konsep dari kata sarana. Sarana yaitu untuk mencapai tujuan, misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan prasarana adalah alat-alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang mendapat perhatian dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, dari konsep administrasi dan sarana ini, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah sesuatu hal yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berupa barang atau gedung dengan memiliki tujuan tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik. Selanjutnya mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Selanjutnya itu mengenai proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan barang, yaitu suatu kegiatan administrasi baik yang diawali dengan perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kemudian perencanaan ini yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingannya. Dalam penyusunan perencanaan barang ini, ada beberapa cara yang dapat kita tempuh, yaitu pertama adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan adalah kegiatan mendapatkan informasi mengenai jenis, jumlah, kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang baik yang dibutuhkan oleh sekolah dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan sekolah, penggantian barang-barang yang rusak, hilang atau dihapuskan, serta keperluan persediaan barang. Selanjutnya yaitu ada mengumpulkan data dan informasi. Nah, mengumpulkan data dan informasi ini yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada. Selanjutnya ada juga penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, dalam proses administrasi sarana dan prasarana ini yaitu ada pengadaan barang, di mana pengadaan barang ini adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya. Nah, pengadaan barang ini ada beberapa hal yang harus kita tempuh, yaitu yang pertama adalah pengadaan tanah, di mana pengadaan tanah ini dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau menukar. Selanjutnya yaitu adalah pengadaan bangunan,
di mana pengadaan bangunan ini dilaksanakan dengan mendirikan bangunan baru, membeli atau menyewa, menerima hibah atau menukar. Selanjutnya itu pengadaan perabot, di mana pengadaan perabot ini dilakukan dengan pembeli dengan membeli atau dengan membuat sendiri atau menerima bantuan dari donatur seperti BP3. Kemudian ada pengadaan perabot, di mana kemudian ada pengadaan kendaraan, di mana pengadaan kendaraan untuk sekolah telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, di mana alat atau media pembelajaran, alat kantor atau mesin hitung, dan alat tulis atau alat kantor, atau papan tulis atau tinta, semuanya itu dengan jumlah besar tertentu melalui rekaman atau pengadaan buku-buku atau benda-benda dapat diadakan dengan membuat sendiri atau menerima bantuan atau hibah atau hadiah dari donatur atau dari pemerintah pusat. Kemudian pengadaan sarana pendidikan ini ada beberapa hal yang bisa ditempuh, yaitu pembelian dengan biaya pemerintah, kemudian pembelian dengan biaya SPP, kemudian ada bantuan BP3 atau bantuan dari masyarakat. Selanjutnya adalah inventaris sarana dan prasarana pendidikan. Nah, inventaris sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventaris barang yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah adalah mencatat semua perlengkapan di sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian tujuan dari inventaris sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu adalah terciptanya ketertiban administrasi barang, selanjutnya yaitu penghematan keuangan, kemudian mempermudah pemeliharaan dan pengawasan barang, selanjutnya menyediakan data informasi untuk perencanaan manfaat inventarisasi, yaitu mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi, kemudian menyiapkan dan menyediakan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset, kemudian menyediakan informasi mengenai aset organisasi dan menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen. Selanjutnya adalah dalam proses administrasi dan prasarana ini, yaitu ada proses penyaluran barang, di mana proses penyaluran barang ini adalah kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya, di mana ditempuh dengan hal-hal berikut, yaitu pertama adalah penyusunan alokasi, di mana penyusunan alokasi ini adalah untuk menghindari pemborosan dalam pembagian pendistribusian barang sehingga merata dan seimbang dengan kebutuhan yang ada. Kemudian ada pengiriman barang. Nah, pengiriman barang dari pusat-pusat atau pusat-pusat penyalur barang perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu cara pengiriman, pengemasan, pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran. Kemudian adalah penyerahan barang. Nah, barang-barang yang telah disalurkan kemudian diserahkan, di mana dalam penyerahan barang hendaknya tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, kemudian faktur dan tanda terima, selanjutnya biaya pengiriman dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai pemanfaatan barang dan pemeliharaannya. Nah, dalam pemanfaatan barang dan pemeliharaan ini ada beberapa hal, di mana pemeliharaan adalah
kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang tersebut terjaga dan terawat dan tetap dalam keadaan baik. Kemudian dalam pemeliharaan ada tujuan-tujuannya, yaitu agar barang tidak mudah rusak, agar barang tidak mudah hilang, agar barang tidak kadaluarsa, tidak mudah susut, dan agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan bersih. Selanjutnya itu adalah pemeliharaan sarana, di mana pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama yaitu pemeliharaan berdasarkan waktu, di mana berdasarkan waktu ini ada pemeliharaan sehari-hari, pemeliharaan berkala, kemudian dalam pemeliharaan sehari-hari ini, sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau oleh karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Selanjutnya yaitu misalnya pemeliharaan ruang kerja, mesin tik, komputer, dan mobil. Kemudian pemeliharaan barang-barang tersebut harus dilakukan setiap hari agar kebersihannya tetap terjaga dan selalu bersih dan baik, sehingga menghindari terjadinya kerusakan yang lebih besar nantinya. Selanjutnya itu adalah pemeliharaan berkala, di mana pemeliharaan berkala ini dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, atau dilakukan untuk pemeliharaan berkala ini dilakukan berdasarkan jenis barang yang ada atau berdasarkan jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai pemeliharaan jenis barang. Pemeliharaan ini berdasarkan jenis dari barang-barang yang ada di sarana dan prasarana di sekolah tersebut, yaitu pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak, di mana pemeliharaan barang bergerak ini dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Nah, contohnya itu adalah kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik. Selanjutnya adalah pemeliharaan terhadap barang yang tidak bergerak, di mana pemeliharaan barang yang tidak bergerak ini dapat dilakukan setiap hari secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas dari barang tersebut masih bisakah digunakan atau sudah tidak masih berkualitaskah atau sudah tidak berkualitas atau tidak dapat digunakan lagi. Contohnya membersihkan debu-debu yang menempel pada alat sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat sebaiknya agar alat tidak agar alat tetap terjaga kebersihannya, seperti mencegah kerusakan instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala. Selanjutnya dalam proses administrasi sarana dan prasarana ini yaitu adalah penghapusan, di mana penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengeluarkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris, di mana apabila biaya rehabilitas terlalu besar, sedangkan pakaiannya terlalu singkat atau penggunaannya itu dalam waktu singkat atau cuma sebentar saja, maka barang tersebut lebih baik tidak dipakai lagi atau barang itu tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan penghapusan. Nah, pengelolaan penghapusan ini mempunyai arti yaitu pertama adalah mencegah atau mengurangi serta membatasi kerugian, di mana pengeluaran semakin besar tentu biaya perawatan dan perbaikan pemeliharaan dari barang tersebut juga semakin besar. Kemudian sehingga terjadi pemborosan biaya, maka harus dibatasi
atau harus dihapuskan dari daftar inventaris. Dan kemudian pemborosan biaya pengamanan barang kelebihan atau barang lain yang barang lain karena beberapa sebab tidak dapat dipergunakan lagi. Nah, kemudian yaitu membatasi kerugian ini yaitu mempunyai makna agar kemudian meringankan beban kerja, di mana dengan meringankan beban kerja ini, tentunya juga barang-barang yang ada tersebut, sudah dikurangi sehingga petugas yang untuk melakukan perawatan atau pemeliharaan terhadap barang tersebut, tentu dibatasi atau dikurangi. Selanjutnya dalam proses administrasi dan sarana dan prasarana ini, terdapat pengawasan di mana barang-barang yang ada di sekolah tersebut tentulah ada yang mengawasinya agar barang tersebut tetap terjaga kebersihannya atau tetap ada di sana dan sehingga tidak terjadi kehilangan barang-barang sarana dan prasarana. Di mana kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya pengawasan atau diawasi oleh petugas. Nah, artinya setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi atau pimpinan petugas yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Tentulah guru pasti memiliki peran di dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, menurut undang-undang atau peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 45 ayat 1, yaitu di mana setiap satuan pendidikan, pendidikan formal ataupun non formal, menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan dari peserta didik. Nah, adapun peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan ini yaitu pertama adalah terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, di mana guru juga harus terlibat dalam perencanaan apa saja alat yang dapat membantu dalam proses belajar mengajar, misalnya seperti spidol atau tintanya habis. Jadi alat bantu itulah yang dapat diberitahukan oleh guru tersebut sehingga alat-alat tersebut tidak kekurangan dan proses pengajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah peran guru yaitu terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Selanjutnya adalah pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa atau oleh guru. Nah, peranan guru dalam administrasi sarana dan prasarana antara lain yaitu sebagai seorang personal administrasi pendidikan berusaha untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut dan senantiasa dalam melakukan pemeliharaan, penjagaan, dan perawatannya agar sarana dan prasarana itu tetap terjaga dengan baik dan tidak cepat rusak. Jadi sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai dan mewujudkan pendidikan yang baik. Dengan sarana tentulah akan menjadi pembantu dalam proses belajar mengajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.